Oke, kita akan mulai perkuliahan hari ini. Sebelumnya kita sudah bahas tentang arus listrik, dan waktu arus listrik saya sudah menyebutkan bahwa arus itu terbagi dua, dari yang DC dan AC. Kalau DC itu arus apa? Yang masih ingat? Arus searah. Kalau yang AC arus bolak-balik. Yang selama ini sering kita pakai di laboratorium itu arus apa? Ada yang ingat nggak kalau pakai satu daya di lab itu kalian masukin capit buayanya ke yang mana tulisannya? Kan ada di atas lubang capit buaya itu apa ingatnya? DC. Jadi yang sering kita pakai di laboratorium itu adalah arus DC, arus searah. Kalau yang kita pakai sehari-hari, kalau kayak kalian ngecas laptop, handphone, pakai AC, harus apa itu? Harus AC. Jadi yang langsung dari PLN yang kita masuk dari saklar itu adalah arus AC, arus bolak-balik. Nah di catu daya yang kita pakai di laboratorium itu ada komponen yang mengubah arus dari PLN itu arus AC, arus bolak-balik ke arus DC. Cirinya kalau arus AC itu tegangannya tinggi. Contoh biasanya kalian kalau lihat di alat elektronik ada 220 volt gitu, atau di PLN meteran rumah 220 volt. Nah, AC ciri-cirinya tegangannya tinggi. Kalau DC itu tegangannya rendah. Makanya paling tinggi di catu daya berapa nilainya? Ayo, 12 volt. Itu sudah paling tinggi, 12 volt. Jadi cirinya dari arus searah atau DC itu adalah tegangannya rendah. Karena memang untuk komponen-komponen yang tidak bisa menggunakan tegangan tinggi, harus kita ubah dulu tuh tegangannya dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah. Makanya harus diubah dari arus AC ke arus DC. Yang akan kita pelajari hari ini itu adalah rangkaian DC. Ini yang akan kita pelajari hari ini, rangkaian DC. Jadi rangkaian pada arus searah, gitu ya. Di sebelumnya kita sudah membahas tentang resistor. Resistor saya gambarkan komponennya seperti ini. Karena ini warnanya hijau, dari belakang kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, komponen resistor kalau digambarkan dalam sebuah rangkaian, dia bentuknya seperti rumput seperti ini. Nah, saya akan buat dua bentuk rangkaian. Jadi yang pertama, rangkaiannya tersambung. Ini ada 3 resistor, R1, R2, dan R3. Rangkaian resistornya tersambung. Ujung-ujung dari resistor ini saya sambungkan ke catu daya. Nah, ini catu daya. Kira-kira sumber catu dayanya kalau saya gambarkan seperti ini AC atau DC? Ini DC. Dia ada perbedaan tinggi, artinya ada perbedaan kutub. Satu kutub positif, satu lagi kutub negatif. Ciri lagi dari arus DC, dia punya kutub. Kalau arus AC, dia tidak punya kutub. Makanya kalau kita nyolokin ke saklar, nggak ngaruh kan mau kanan kiri mana juga, karena dia nggak punya kutub kalau AC. Tapi kalau arus DC ini berpengaruh.
mana yang kutub positif, mana yang merah, mana yang hitam, itu berpengaruh di DC karena dia punya kutub. Nah, ini satu gambar yang pertama bahwa resistornya tersambung dari R1 sampai R3. Lalu ada gambar yang kedua, saya pakai 3 resistor juga. Nah, yang ketiga ini dia bertingkat. Jadi antara R1 ke R2 dan R3 itu tidak tersambung secara langsung. Rangkaian ini saya sambungkan ke satu daya. Nah, yang tersambung ini dinamakan rangkaian seri. Yang bertingkat resistornya ini dinamakan rangkaian paralel. Nah, pada kenyataannya mungkin kalau yang sudah masuk ke praktikum sekarang juga itu kan sudah masuk ke rangkaian seri dan paralel ya, termasuk juga di dalamnya ada yang advance, setelah itu ada jembatan Weston. Nah, di rangkaian di laboratorium kalian menggunakan memang berupa resistor ya, berupa resistor. Ini bisa juga tidak berupa resistor, misalkan berupa elemen lampu atau alat elektronik lain yang disambungkan, itu juga termasuk ke dalam rangkaian seri jika disusunnya tersambung. Jadi nggak terpatok ya, tidak terpatok harus resistor. Ingat, hambatan itu tidak hanya resistor. Resistor termasuk hambatan, tapi hambatan itu banyak jenisnya, tidak hanya resistor. Lampu pun termasuk ke dalam jenis hambatan. Alat elektronik yang lain juga termasuk ke dalam jenis hambatan. Gitu. Nah, cuman saya ambil yang simple, yang bisa terukur. Saya sampelkan dengan resistor. Nah, untuk rangkaian seri, ketika satu daya ini dihidupkan, arusnya itu mengalir ke sini. Dia akan melewati R1, R2, dan R3. Arus dari satu daya itu akan mengalir melewati R1, R2, dan R3. Sehingga rangkaian seri ini memiliki arus I. Hanya satu aja. Nah, tegangannya untuk masing-masing resistor itu berbeda. Ini nilainya adalah V1, ini nilainya adalah V2, yang ini nilainya adalah V3. Dari mana tahu bahwa tegangannya itu berbeda-beda? Hasil dari percobaan. Bisa kalian buktikan juga ketika nanti kalian praktikum di seri, pasti kalian diminta untuk mengukur masing-masing resistor tegangannya berapa. Nah, hasil dari pengukuran itu menunjukkan bahwa nilai tegangannya berbeda-beda. Di satu daya kita punya nilai V. Misal V-nya itu saya masukkannya 9 volt. Di satu daya saya kasih tegangan rangkaian ini 9 volt. Tapi yang diukur di V1, V2, dan V3 itu tidak 9 volt. Pasti akan di bawah itu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa nilai V1, V2, dan V3 ini berbeda-beda hasil dari pengukuran. Nah, menurut kekekalan energi, V total dari satu daya ini nilainya adalah V1 ditambah V2 ditambah
V3. Jadi tegangan total di rangkaian seri itu adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Nilainya berbeda-beda, tapi ketika dijumlahkan itu sama dengan nilai di catu daya atau sumber yang kita berikan. Misalkan ini saya tadi ngasih 9 volt. Nah ini nilainya beda-beda nih, tapi ketika ditotalkan pasti nilainya adalah 9. Nah, hasil pengukuran menunjukkan I-nya sama, tapi nilai V-nya berbeda-beda. Kita ingat rumus kemarin hukum Ohm. Itu bunyinya apa? Ada yang ingat hukum Ohm? Rumus hukum Ohm apa? I sama dengan hukum Ohm, I sama dengan V per R. Berarti kalau saya pengen mencari nilai V, I dikali R. I dikali R. Nah, saya punya persamaannya ini ya, saya tulis lagi. V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Ini kan resistornya juga ada 3 dan nilainya berbeda-beda ya. Ada R1, R2, R3. Nah, tadi arusnya dalam rangkaian seri sama. Nilainya mau di R1, di R2 ataupun di R3 nilainya sama. V-nya kita ganti nih, I kali R. I-nya sama, R-nya berbeda, berarti I R1. Karena saya menggantinya V1, makanya digantinya jadi R1 ditambah I R2 ditambah I dikali R3. Yang ini karena V total jadi I dikali R ekivalen. Ekivalen itu bahasa akademisnya artinya total, maksudnya senilai gitu. Nah, saya menggantikan nilai V ini menjadi I kali R. I kali R yang didapat dari rumus hukum Ohm. V-nya sama dengan I kali R. Saya ganti semua nilai V-nya jadi I kali R. Karena ini nilainya sama, berarti bisa saya keluarkan ya. Ini bukan rekening ya. Berarti I dalam kurung R1 ditambah R2 ditambah R3. I total, I yang keluar dari catu daya itu sama dengan I yang diukur saat di R1, R2, dan R3. Nah, karena nilai I-nya sama, ini bisa saya coret. Sehingga saya dapatkan R ekivalennya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka kita dapatkan nilai dari R totalnya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi kalau kita mau menghitung atau merubah rangkaian seri ini jadi rangkaian satu resistor, tadinya ada 3, R1, R2, R3. Saya ganti R-nya cuma 1. Ini namanya diganti dengan R ekivalen. Yang resistornya itu nilainya adalah penjumlahan dari semua resistor yang ada. Jadi misalkan saya punya ini 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Berarti R ekivalennya berapa? 30. Jadi kalau mau dirubah, saya pengen pakai resistornya 1 aja gitu. Boleh, gantilah cari resistor yang nilainya 30 ohm.
Kalau nggak mau pakai banyak resistor, boleh diganti. Tapi nilainya jangan 10 lagi. Tapi tadi dijumlahkan. Jadi dalam rangkaian seri, nilai resistor itu untuk nilai total resistor adalah menjumlahkan R1 ditambah R2 ditambah R3. I-nya sama di semua titik. V-nya adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi ada 3 variabel yang harus diingat pada rangkaian seri. Arusnya bernilai sama di semua titik. V totalnya adalah penjumlahan dari V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan R totalnya atau R ekivalennya itu juga adalah penjumlahan dari R1 ditambah R2 ditambah R3. Yang tadi kita lakukan ini adalah menurunkan rumus sampai dapat ini. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Clear, bisa dipahami? Oke. Sekarang saya akan masuk ke rangkaian paralel. Nah, di sini ada satu daya, ada sumber arus. Kita kasih nilai V. Arusnya akan mengalir masuk ke sini. Kan arusnya akan mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah ya. Berarti yang mengalirnya kan dari sini masuk. Nah, saat di sini dia akan bertemu percabangan, sehingga arus ini akan terbagi menjadi 3. Ada I1 yang larinya ke R1, ada I2 yang larinya ke R2, dan ada I3 yang larinya ke R3. Jadi tadinya arusnya sama nih saat di sini. Ketika ketemu percabangan, dia terbagi. Maka untuk paralel, nilai I totalnya itu adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, tahu dari mana dijumlahkan? Dari hukum Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi tadinya masuk misalkan ini ada 5 ampere, nanti dia terbagi. Tapi kalau ditotalkan ya pasti 5 ampere. Gitu. Karena yang masuknya tadi 5 ampere, nggak mungkin kalau ditotalkan nanti di sini jadi lebih atau kurang dari 5 ampere. Kalau di seri tadi arusnya di semua titik sama, tapi kalau di paralel arusnya terbagi. Jadi di R1 nilai I-nya I1, di R2 nilai I-nya I2, di R3 nilai I-nya I3. Berbeda-beda di setiap titik. Nah, dari rumus ini, rumus hukum Ohm, I sama dengan V per R. Berarti sekarang kita punyanya I, maka kita ganti jadi V per R. Ini saya ganti V R ekivalen ya. Yang ini adalah V per R1 ditambah V dibagi R2 ditambah V dibagi R3. Kalau kalian melihat tulisan ini, di semua titik nilainya sama V. Berarti apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Dari tulisan saya ini terlihat
juga R-nya ada R1, R2, R3. Kalau ini V-nya tetap aja sama V. Apa yang bisa kalian simpulkan dari tulisan ini? Kenapa? Nilai V-nya di semua titik sama. V di R1, R2, dan R3 nilainya sama, yaitu V. Kira-kira ini bisa didapatkan dari mana? Bahwa nilai V-nya itu sama. Sudah pasti dia dapatkan dari pengukuran. Hasil mengukur bahwa nilai ketika diukur nilai V di semua titik bernilai sama. Nah, ini perbedaan yang kedua. Kalau di rangkaian seri V-nya berbeda-beda. Kalau di paralel nilai V-nya sama. Itu dua perbedaan ya, dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, karena nilai V-nya sama, oke, ini dulu deh. V ekuivalen V dibagi R ekuivalen sama dengan V dibagi R1 saya mau mengeluarkan V-nya. V-nya mau saya keluarkan. Berarti kalau gitu tertulisnya di sini apa ya? Ini kan ini bawahnya R1, R2, R3 ya. Saya tulis di sini R1, R2, R3 sama seperti yang di atas. Tapi karena atasnya ini sama V, ya udah saya keluarin nih. Berarti kira-kira di sini saya tulisnya apa ya? V dikalikan berapa yang nilainya tetap V? 1. Makanya di sini saya nulisnya harus 1. Jadi kenapa saya nulisnya 1? Karena V-nya saya keluarkan. Biar kalau saya masukkan lagi nilai V, dia tidak berubah, tetap seperti ini. Sampai langkah ini ada yang kurang dipahami? Kenapa jadi 1/R? Karena saya mau ngeluarin V ya. Nah, karena nilai V-nya sama, ini sama saya mau dicoret. Ini dicoret, V dibagi V nilainya 1. Jadi 1/R ekuivalen adalah 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Jadi untuk menghitung R total pada rangkaian paralel nilainya adalah 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kalau di rangkaian seri R totalnya adalah langsung dijumlahkan R1, R2, R3. Tapi kalau di rangkaian paralel nggak langsung dijumlahkan, jadinya 1/. Mungkin kalian juga familiar ya melihat bahwa rumus dari rangkaian paralel itu 1/R. Nah, dari mana sih 1/R? Nah, tadi ini yang kita kerjakan. Ini kita menurunkan rumus sampai mendapatkan nilai R total pada rangkaian paralel. Jadi 1/R ekuivalen atau R total adalah 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Misal nih, misal ya, setelah ini semua ditotalkan,
nilainya adalah 4. 1 per R ekuivalen sama dengan 4. Kalau ditanya, 1 per 4 ya. 1 per 4. 1 per R total atau R ekuivalen sama dengan 1 per 4. Jadi ini ketika sudah dibulatkan, misalkan ya, dapat nilainya adalah 1 per 4. Nah sekarang saya bertanya, berapa R totalnya? Berapa R totalnya? R totalnya adalah 4. Karena harus dibalik dulu. Jangan lupa dikalikan silang. Ya. Jadi R totalnya bukan 1 per 4. Ini belum selesai nih. Jangan lupa dikalikan silang dulu. Kan saya nanya R total, bukan 1 per R total. Nah ingat ya. Jadi kita punya rumus hasil menurunkan, punya rumus 1 per R total. Tapi ketika ditanyakan R total dari paralel, jangan langsung mentah-mentah mengambil nilai ini. Karena ingat 1 per 4 itu adalah 1 per R total. Berarti kalau ditanya R total dari paralel, harus dikali silang dulu. Misal saya punya hasilnya nih ya, misalkan setelah dihitung hasilnya adalah 2 per 3. Berarti berapa R totalnya? Setelah saya ngitung ini, ternyata totalnya adalah 2 per 3. Kalau saya tanya berapa R total dari rangkaian paralel ini, jawabannya adalah bisa dikali silang. Kenapa? Beda total. Kali silang, 1 dikali 3 3, 2 dikali R ekuivalen 2 R ekuivalen. Berarti R ekuivalennya adalah ininya pindahkan. Kan kita pengen dapatnya ekuivalen doang. Berarti 2-nya harus disingkirkan. Pindahkan luas ke sini. Ini sudah perkalian 2 dikali R ekuivalen. Kalau pindah ruas jadi pembagian. Jadi 3 per 2. Jadi ingat untuk di paralel, kalau dapat nilai hasil perhitungan ini itu belum selesai. Karena itu adalah 1 per R ekuivalen. Harus dicari dulu berapa nilai R totalnya saja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada silahkan disalin. Kalau saya sih berharapnya disalin ulang, karena ketika menyalin itu adalah proses pemahaman kedua kalian. Tadi mendengarkan merasa sudah paham, nah sekarang dicatat, itu adalah proses pemahaman kedua. Kalau sudah dicatat, nanti kita latihan soal biar masuk ke proses